Pribadi, welcome back with me. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya benar-benar berbahagia kawan-kawan, karena saya telah berhasil membawa motor W175 kesayangan saya ini sampai ke tanah Nusa Penida. Dari kampung saya yang jauh di Jawa Timur, Kediri, Jawa Timur, kotanya gudang garam, kota tahu. Nah, saya berhasil membawa motor ini sampai ke Nusa Penida, menempuh jarak. Sekarang kalau lihat di speedometer saya sudah 1007 km. Karena saya nggak langsung ke Nusa Penida ya, saya juga riding dari Ubud, Melasti, dan lain-lain. Bisa ikuti vlog saya yang lain. Nah, sekarang saya ingin mereview seperti apa sih ketangguhan mesin dari W175 ini. Ya, pendeknya ketangguhan motor W175 digunakan untuk riding, untuk touring jarak jauh itu seperti apa, plus minusnya dan apa solusinya. Setelah itu saya menggunakan oli apa, aparel apa, plus minusnya seperti apa, nanti akan saya spill semua, supaya setidaknya review dari saya ini bisa menjadikan inspirasi bagi kawan-kawan bahwa W175 ini juga ternyata tangguh juga, bisa digunakan untuk touring. Dan kalau untuk touring apa saja yang harus diantisipasi supaya berjalan dengan lancar, nyaman atau enggaknya, semua akan saya ulas di sini. Oke kawan-kawan, yuk tonton terus vlog ini, review ini sampai habis, jangan di skip-skip. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Dukung terus saya berkreasi. Jangan lupa di-share ke kawan-kawan semua. Oke? Cekidot. Nah kawan-kawan, sekarang saatnya saya review ketangguhan motor ini. Poin pertama adalah ketangguhan motor ini seperti apa untuk touring jarak jauh. Karena memang selama ini banyak di antara kawan-kawan komunitas klub yang touring sampai ke Malaysia kemana, itu memang sesuatu yang mengagumkan. Tapi kan mohon maaf ya, kadang saya lihat memang di channel YouTube belum saya menemukan review tentang ketangguhan untuk riding jarak jauh seperti apa, kok kayaknya belum ada. Oleh sebab itu saya terpanggil untuk membuatnya, dan saya ingin mencobanya sendiri, ingin membuktikannya sendiri. Jadi bukan karena katanya, karena saya tidak terlalu dengan yang namanya katanya. Saya ingin benar-benar review jujur dari my own experience. Jadi apa yang saya lakukan sendiri itu saya buktikan, saya sampaikan pada kawan-kawan. Jadi saya tidak mau hoax, tidak mau menipu, tidak mau melakukan penipuan publik. Kalau benar saya ngomong benar, salah saya ngomong salah, baik saya ngomong baik, buruk saya ngomong buruk. Dan kalau ada plus minus itu biasa, karena produk ini adalah ciptaan manusia loh. Manusia yang ciptaan Tuhan aja ada tidak sempurnanya, apalagi cuma motor ciptaan manusia, pasti ada minusnya. Lah minusnya apa akan saya ulas di sini juga, sekaligus saya bahas solusinya apa. Jadi ibaratnya kalian ke dokter itu jangan cuma diperiksa sakit, wah ini kamu demam berdarah, obatnya apa? Wah ini konyol. Jadi kalau kalian diperiksa dokter, kok kamu sakit ini, diagnosanya. Nah oke, diagnosanya ini, solusinya apa? Oke guys, sekarang untuk ketangguhan mesin jujur aja dari Kediri sampai Banyuwangi saya perjalanan cukup lancar. Meskipun di awal ada drama, dan ini masuk pada minus motor ini. Kebetulan motor ini saya beli tahun 2018 kawan-kawan. Nah seperti yang kalian tahu, saya sudah booming review saya, review jujur owning experience motor ini W175, mulai dari 7 bulan pemakaian, 1 tahun pemakaian, 2 tahun pemakaian, dan 3 tahun pemakaian. Dan sekarang saya saatnya membuktikan ketangguhannya kan, review jujur ketangguhan mesin untuk riding jarak jauh dari kota Kediri ke Pulau Bali, tepatnya ke Nusa Penida, goal saya. Dan hari ini berhasil saya capai. Minusnya satu jujur aja, ketika saya mau berangkat, motor ini ada drama coy. Jadi karena motornya kan sudah 3 tahun, 2018 saya beli. Nah ketika tahun 2018 saya beli itu kakinya tentu sampai sekarang sudah berumur 4 tahun, sekarang 2022. Ternyata ada drama coy. Saya sudah pasang voltmeter, semua persiapan sudah prepare 1 minggu sebelum berangkat itu sudah saya prepare semua, kabel gas, kabel kopling semuanya ada komplit. Sambungan rantai saya belikan, tapi saya ada yang lupa. Ternyata aki itu tidak saya ganti. Jadinya waktu hari H berangkat, mau starter, mau berangkat subuh, ternyata aki saya swak tiba-tiba, mati. Waduh, saya bingung. Akhirnya terlambat keberangkatan saya telepon sampai saya minta terima kasih juga sama Sentro Bike Kawasaki Kediri.
karena waktu aki saya soak, ternyata yang saya telepon terus dan dia mau ngangkat, akhirnya mau respon segera untuk mengirimkan aki baru itu Sentropek Kawasaki. Akhirnya saya ganti akinya, kira-kira saya baru bisa berangkat jam setengah 8 pagi. Nah, ini pelajaran bagi kalian. Kalau kalian punya motor W175 atau motor apapun sebenarnya ya, kalau akinya sudah mulai berumur 3 tahun lebih lah, itu meskipun kayaknya masih normal, sebaiknya langsung diganti aja. Karena aki kering itu kalau mati itu nggak janjian kawan-kawan, langsung moro-moro mapet gitu. Padahal sehari sebelum hari H itu semuanya normal. Saya cek di arusnya 11,9, ketika saya nyalakan mesin jret, karena ada voltmeter ini 11,9, terus ketika saya nyalakan mesinnya tiba-tiba itu bisa naik 12 sampai 13. Saya nggak tahu, ketika hari H ternyata akinya tiba-tiba mati, nggak mau nyimpen arus gitu loh. Dan akhirnya harus ganti aki baru. Keberangkatan saya tertunda, harusnya subuh supaya masuk Banyuwangi itu sore. Ternyata saya harus berangkat setengah 8 pagi dan masuk Banyuwangi malam. Saya lewat Alas Baluran. Gila, penerangannya minim banget, lari 80, 90, 100, 70, 80, 90 gitu terus. Dengan hanya penerangan lampu kuning. Itu alhamdulillah ya, puji Tuhan, puji syukur. Akhirnya bisa sampai Banyuwangi malam jam 8 dengan ditemani Bro Dedi Gunman dari W175 Situbondo, dan bisa berhasil dengan mulus dan lancar berkat aki baru tadi. Ini pelajaran bagi kalian semua. Ketika kalian mau touring jauh, sebaiknya kalau aki berumur 3 tahun lebih, ini motor apa saja lah, diganti aja lah, daripada nanti berabi di jalan. Kalau ini kebetulan masih motor karbu, jadi enak. Kalau ada berabinya mungkin kalau di tengah jalan masih ada toko, ya silahkan kalian beli di toko terdekat. Tapi kalau motor ECU, motor injeksi, kalian langsung kiamat tuh. Jadi ini perhatian bener. Aki kering rata-rata 3 tahun waktunya gantilah sebaiknya. 2 tahun kalau ada duit diganti aja enggak apa-apa. Itu jauh lebih safe daripada kalau kalian cuma buat kota-kota dari rumah ke Indomaret, ya usah mikir coy. Tapi kalau buat touring jarak jauh itu sesuatu banget. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sudah menciptakan tas ini, Pioneer ini, sejak 2020 dulu. Ketika saya sebenarnya mau riding jauh setelah Explore Bali 2019, kan saya ingin kembali lagi touring ke Bali 2020. Dan saya sudah persiapkan Pioneer ini. Ternyata akhirnya akan kena pandemi 2020. 2021 pandemi lagi, masih kena penyekatan wilayah, dan 2022 ini los, langsung saya gas. Pioneer ini sudah saya bawa sampai ke Pulau Bali sesuai dengan keinginan saya juga awal ketika saya membuat Pioneer ini, dan ternyata tangguh. Cuman ketika saya kesini, jujur aja saya nggak bawa Pioneer yang atasnya, kan ini 3-in-1, kanan kiri ada atas. Yang atas nggak saya bawa karena apa? Karena kalau saya bawa yang atas, saya nanti duduknya nggak bisa maju mundur, terlalu maju tegang. Itu minusnya dari Pioneer ini. Nah, setelah itu ada satu hal yang saya lakukan. Motor ini dulunya kan kasih skid plate kawan-kawan. Nah, skid plate ini terpaksa harus saya lepas karena saya pasang engine guard. Karena engine guard ini berfungsi ketika seumpama ada di ferry ombak jelek, motor rubuh, engine guard ini akan melindungi Pioneer juga motor saya gitu. Nah, kebetulan engine guard ini nggak sama dengan bolongan masuknya, dengan lubang masuknya di skid plate. Lah, memang kalau mau merubah itu bisa sih ke tukang las, tapi kan nggak ada waktu itu. Saya mau pasang engine guard 2 hari sebelum berangkat masalahnya. Akhirnya skid plate saya lepas, saya pasang engine guard, dan engine guard ini punya fungsi yang lain juga. Ini saya kasih bracket kamera. Nanti otomatis kamera tak taruh sini bisa nge-shoot ke depan. Jadi kalian bisa lebih dramatis lah shootnya. Cuman ini ada kelebihannya, kekurangannya juga. Engine guard ini kan chrome. Ini kan chrome terus licin. Nah, ini penyakitnya. Pikirku kamera itu kadang mau tak turunkan gini, ternyata ketika tak turunkan kena getaran di jalan mak grodok gini. Ya akhirnya mau nggak mau untuk shoot ini ya hanya variasi sesekali lah, nggak terlalu sering. Karena kalau sering tiba-tiba kameranya jatuh terus kena spakbor waktu belok gitu kan. Eman juga, kameranya 5 juta coy. 3,9 atau 5, saya lupa. Yang jelas cukup mahal. Nah, setelah itu untuk menunjang touring saya, kemarin saya menggunakan oli Ippon Katana
10W50. 1050W kalau nggak ya, 10W50 atau 1050W, saya lupa. Harap maklum saya rada error karena kesini banyak pikiran. Yang jelas oli itu performanya enak banget, smooth banget. Perpindahan giginya itu benar-benar terasa smooth, di mesin adem, dan rasanya mesin ini kayak terus punya power, nggak pernah ngempos. Saya lari 70, 80, 90 gebar terus. Rasanya itu benar-benar powerful banget, enak banget olinya. Saya rekomendasikan kalian menggunakan oli Ipon ketika akan touring jauh, karena benar-benar enak, worth it banget. Dingin di mesin dan di kaki juga otomatis nggak panas ya kalau dingin di mesin. Dan yang jelas itu benar-benar tariannya beda banget ya dengan yang lain. Terus selain itu saya juga menggunakan aparel dari Respiro. Saya menggunakan jaket Respiro Antarctic TR13. Ini enak banget jaketnya karena selain windproof, ternyata jaket ini juga tidak bikin gerah, coy. Kalian tahu sendiri Bali kayak gini, gerahnya, panasnya, tapi saya pakai jaket ini nyaman-nyaman saja. Saya ke Angel Bilabong, kemana saja tetap pakai jaket juga nggak terlalu gerah. Ya meskipun keringetan ya, tapi yang jelas nggak terlalu sampai waduh gimana gini, enggak. Ini enak banget. Terus aku sukanya itu kantongnya itu parka kayak gini, jadi semua bisa tak masukin sini. Nah ini parka ini yang aku suka dari model kantong kayak gini nih, karena kantongnya kan vertikal turun ke bawah. Jadi aku nggak khawatir ya kalau barangku nanti akan jatuh atau gimana. Karena selama ini seringkali kalau jaket yang kainnya masuk miring ini, uang tak masuk di sini, aku jalan kenceng tiba-tiba uangku ngilang nggak tahu kemana, aku nggak tahu. Tapi kalau di sini ada apa aja, HP, ada uang ini masukin cepet pluk, nggak bakal hilang. Terus selain itu saya juga menggunakan waist bag dari Respiro. Ini enak banget, sangat menunjang. Ini anti air, terus ya anti air ininya ya, atasnya enggak. Jadi kalau kalian bawa HP di sini tetap saya sarankan dalamnya dibungkus plastik gitu. Tapi yang jelas ini enak banget. Waist bagnya sangat fungsional, bisa bawa HP, bawa segala sesuatu, terus bawa power bank dan lain-lain. Yang jelas recommended banget ya. Dan satu lagi saya menggunakan glove dari Respiro juga, tipenya RGS X1. Ini saya suka karena apa? Tangan saya gemuk. Memang ini tidak ada protektornya, saya pilih yang itu, dan half finger. Karena ketika di pelabuhan saya harus buka peduli lindungi, HP, buka perisi, itu supaya cepat, nggak perlu ngelepas glove, nggak perlu ribet. Jadi langsung ini half finger, dan ini sangat lembut, sangat lemes, enak banget. Jadi mau nggak mau ini bikin nyaman di genggaman. Ketika kita ngegas itu nggak merasa ada yang ganjel, megang sesuatu juga rasanya itu bener-bener smooth banget, dah seken banget, enak gitu. Yang jelas perjalanan kali ini benar-benar luar biasa istimewa, dan saya benar-benar merasa terharu sekali. Saya berhasil membawa motor ini dari kota kelahiran saya sampai ke Nusa Penida sesuai dengan goal saya, karena saya ingin membuktikan sendiri seperti apa ketangguhan mesin dari motor W175 ini. Dan intinya saya kurang percaya dengan yang namanya katanya, karena saya ingin berkarya dalam YouTube saya itu sesuatu yang informatif, yang bukan katanya, tapi saya buktikan ini loh gitu. Nah, satu lagi kawan-kawan yang saya lupa tadi, kalian kalau pakai W175 jangan lupa pakai stang camar yang 16 cm ini. Ini saya sudah buktikan nyaman banget posisi ridingnya. Saya bayangin aja, saya 29 April 2022 berangkat dari Kediri setengah 8 pagi, jam 8 malam nyampe Banyuwangi, terus makan ayam betutu dan lain-lain, terus stay tidur di Banyuwangi. Besoknya saya ke Bali, disambut tim Kawasaki Bali, terus akhirnya ngonten di Kawasaki Bali Duta Indika sampai malam. Itu menguras tenaga banget, dan riding terus 2 hari. Terus habis itu besoknya riding lagi ke Ubud, Pantai Sabah, Pandawa, Melasti. Besoknya lagi, kemarin tepatnya itu ke Besaki. Terus habis ke Besaki saya ngejar
ferry siang untuk ke Padang Bae. Ternyata saya kena prank ketinggalan ferry dan harus terdampar di Padang Bae. Gak apa-apa lah, bikers nggak boleh cengeng. Dan sekarang dengan penuh perjuangan saya berhasil sampai ke Nusa Penida ini dan semuanya riding. Jujur aja stang camar 16 cm ini bener-bener recommended banget. Jadi bagi kalian yang merasa takut, wah nanti kalau saya pakai W175 buat touring jangan-jangan nggak nyaman. Enggak, ini saya sudah buktikan nyaman banget. Nggak rugi kalian pakai stang ini. Jadi saya sarankan kalian pakai stang ini. Nah di sini saya pakai ini kayak bracket, tak taruh sini. Ini bracketnya Moto Wolf. Ini saya kasih kamera nge-shoot ke saya. Yang dari helm ini nge-shoot ke depan. Terus yang di kamera yang di sini Moto Wolf ini kadang tak lepas, tak taruh sini, itu aja. Jadi beberapa pertanyaan ini juga tentang kamera. Saya menggunakan kamera berapa? Itu saya jawab di sini. Saya menggunakan kamera 2, yang satu di helm, yang satu sekarang dibuat merekam dipegang Bro Lolo. Nah, terus kamera yang satu ini yang saya pindah-pindah. Gitu. Oke kawan-kawan, sekian dulu review sederhana dari saya ini, tapi begitu mengena. Semoga review ini bisa menjadi inspirasi bagi kawan-kawan yang lain yang ingin membawa W175 mungkin keliling dunia. Saya yakin kalau dibawa keliling dunia pasti sanggup ini deh, kalau kalian ada waktu loh ya. Kalau bininya boleh ditinggal. Tapi ya, saya yakin bisa lah, karena saya sudah membuktikan sendiri dari Kediri sampai ke Nusa Penida lancar jaya. Ya bisa dibilang bukan lancar jaya, tapi kita harus punya effort juga untuk menaklukkan berbagai drama tantangan tadi. Oke, jangan lupa tonton terus review-review saya yang lain, konten-konten saya yang lain. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Dukung terus saya berkreasi. Dan terima kasih banyak pada dukungan dari kawan-kawan semua, para sponsor dan lain-lain, sehingga saya berhasil membawa motor Kawasaki W175 saya dari kampung saya di Kediri sampai ke tanah Nusa Penida di Kabupaten Klungkung, Bali ini. Oke, sekian dan terima kasih.